Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Arfirmansyah. Saya mahasiswa Teknik Elektro angkatan 22 dengan NIM 2201010075. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang diampu oleh Bapak Tony Suhendra STMCS dengan judul Pengenalan TensorFlow. Apa itu tensor dan apa hubungan tensor dengan dimensi dan matriks? Jadi, tensor ialah cara utama untuk mempresentasikan data dalam algoritma deep learning. Mereka banyak digunakan untuk mengimplementasikan input, output, parameter, dan status internal selama eksekusi algoritma. Lalu, apa itu TensorFlow? TensorFlow ialah framework open source milik Google untuk mengembangkan dan melatih berbagai model yang terdapat di machine learning, deep learning, serta pekerjaan yang berkaitan dengan analisis statistik lainnya. Kemudian, apa hubungan tensor dengan dimensi dan matriks? Jadi, dimensi pada tensor merupakan jumlah koordinat yang diperlukan untuk menentukan suatu titik dalam ruang multidimensi. Dimensi dalam tensor biasanya mencakup 1-4 dimensi. Kemudian, tensor dapat diimplementasikan menggunakan matriks, tetapi dalam tensor yang lebih besar, dimensi akan meningkat dan menciptakan tensor-tensor dengan dimensi yang berbeda. Tensor, dimensi, dan matriks mencerminkan karakteristik dari data yang akan diproses dan mengolah. Dalam domain data science, algoritma tensor menjadi alternatif yang sangat penting untuk menangani permasalahan multidimensi dan banyak data yang dikelola dalam waktu yang lama. Kemudian, apa itu Google Colab? Jadi, Google Collabority atau biasa disebut dengan Google Colab ialah dokumen yang dapat dieksekusi yang memungkinkan kita untuk menulis, mengedit, serta membagikan program yang sudah disimpan maupun yang baru kita buat pada Google Drive. Selama menggunakan tools ini, kita tidak perlu menginstal software tambahan lagi. Kita hanya perlu memiliki akun Google untuk login dan menyimpan file Python ke Google Drive milik kita. Kemudian, ini merupakan contoh sintaks cara menginstal atau memasang library TensorFlow di Google Collabority. Lalu, sintaks kedua, ini merupakan sintaks untuk melihat versi berapa TensorFlow yang kita gunakan pada Google Collabority ini. Di sini saya menggunakan TensorFlow versi 2.15.0. Kemudian, bagaimana cara membuat objek tensor dengan TensorFlow? Baiklah, langsung saja kita langsung ke Google Chrome. Kita cari Google Colab. Lalu, ini merupakan tampilan awal untuk Google Collabority. Di sini sudah terdapat beberapa TensorFlow yang sudah terpasang. Di sini terdapat menu Google Drive dan terdapat menu GitHub. Kita bisa menghubungkan Google Drive dan GitHub kita punya di Google Collabority ini. Lalu kita langsung saja membuat notebook baru. Ini merupakan tampilan awal. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menghubungkan Google Colab ini dengan akun kita. Pastikan komputer atau laptop yang kita gunakan itu terhubung dengan jaringan internet. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita ganti nama file yang akan kita gunakan. Contohnya, di sini saya menggunakan nama objek
tensor. Baiklah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan ialah menyambungkan atau menginput library TensorFlow di Google Colab ini dengan cara import TensorFlow as if. Kemudian kita coba run. Nah, kemudian kita buat baris blok kode baru, baris kode sintaks baru. Contohnya kita ingin mengecek TensorFlow yang kita gunakan di Google Colab ini versi berapa, dengan sintaks print buka kurung tf dot underscore version underscore. Baiklah, di sini saya menggunakan TensorFlow versi 2.15.0. Lalu untuk membuat suatu objek tensor menggunakan TensorFlow ialah pertama kita membuat nama objek tensor yang akan kita buat. Seperti contohnya di sini saya akan menggunakan nama lengkap sebagai nama objek tensornya, kemudian constant buka kurung tanda petik 2 sebagai penanda menggunakan tipe data string. Lalu kita isi data dari objek tensor yang kita buat. Ini merupakan contoh objek tensor pada TensorFlow. Lalu apa perbedaan menggunakan type dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow? Kita langsung saja membuat baris kode baru. Pertama kita buat print, lalu nama objek tensor yang akan kita cetak. Kemudian kita buat baris kode baru, kita buat type, kita buat nama objek tensor yang akan kita gunakan. Pada output print dapat kita lihat bahwa output yang dikeluarkan ialah isi data dari objek tensor yang kita buat. Kemudian terdapat shape dan terdapat tipe data. Ini tipe data string. Kemudian pada output type dari objek tensor yang kita gunakan itu berisikan TensorFlow, bahasa pemrograman yang kita gunakan, bahasa pemrograman Python, framework of Eiger Tensor. Kemudian saya akan membuat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel bertipe data string. Sini saya melanjutkan dari baris kode yang telah saya buat. Saya akan membuat nama objek tensor dengan nama panggilan sama dengan constant arif. Kemudian saya akan menggabungkan objek tensor yang telah saya buat dengan jenis tipe data string. Dengan cara kita membuat baris kode baru,
sintaks yang digunakan ialah tf print kurung nama objek tensor yang akan digabungkan plus tambah nama objek tensor yang kemudian akan digabungkan. Sini pada output sudah terlihat bahwa ini merupakan data objek tensor pertama, objek tensor dengan nama lengkap. Kemudian ini merupakan isi data dari objek tensor dengan nama objek, nama panggilan. Kemudian untuk menambahkan spasi atau tanda baca, kita gunakan tanda petik 1 spasi atau jika kita ingin menggunakan koma, kemudian saya akan membuat objek tensor dengan beragam tipe data dan saya akan menggabungkannya. Di sini saya melanjutkan dari objek tensor yang telah saya buat. Saya membuat objek tensor baru dengan nama nim f constant kurung 075. Kemudian saya akan mencetak dan menggabungkan objek tensor pertama nama lengkap dan objek tensor yang baru saja saya buat dengan nama nim, yang dimana kedua buah objek tensor yang akan digabungkan berbeda tipe data. Ini pada objek tensor nama lengkap itu menggunakan tipe data string, kemudian pada objek tensor yang baru saja saya buat itu menggunakan tipe data integer. Koma nim. Di sini dapat kita lihat bahwa output yang dikeluarkan telah mengeluarkan isi data dari objek tensor dengan berbeda tipe data dan digabungkan. Ini objek tensor nama lengkap dan ini merupakan isi dari objek tensor bernama nim. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, terlebih terkurang saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.